Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A spesial Indonesia Memilih. Dan saatnya kita akan buka box kembali. Bung Rocky sekarang, box nomor berapa yang dipilih untuk dibuka, Bung Rocky? Nomor 2. Nomor 2, kita buka box nomor 2. TPS. Oke, nah sebelum kita bicara soal TPS ya, ini kan juga terkait dengan hasil dan penghitungan suara. Saya juga ingin kembali lagi sedikit menegaskan terkait dengan Pak Mardiono dan juga P3. Pak Mardiono ini ternyata juga sosok ketua umum yang melalui jalur proses ya untuk meniti karirnya. Sedikit saja, boleh digambarkan sekarang Bapak apa Pak aktivitas atau yang sedang dilakukan? Ya, saya punya profesi 3. Yang pertama adalah sebagai seorang pedagang atau kalau sekarang disebut sebagai pelaku entrepreneur ya. Dan sudah saya jalani 40 tahun lebih ya. Ini akan saya jalankan sampai akhir hayat saya karena ini tempat untuk mencari nafkah saya. Dan saya punya profesi yang kedua adalah saya punya tugas negara oleh pemerintah Indonesia, mulai Presiden Joko Widodo saya ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Dan tugas yang itu adalah tugas pengabdian bagi saya, tidak mungkin saya mencari nafkah di situ. Dan kemudian yang ketiga adalah menjadi ketua umum partai politik yaitu Partai Persatuan Bangunan. Ini adalah tugas perjuangan bagi saya. Dari 3 itu lebih enak yang mana Pak? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Dan karena tiga-tiganya itu mengandung suatu kemuliaan karena ada satu hadis yang menyampaikan ayat itu bahwa khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah semakin banyak berbuat kebaikan. Politik adalah mulia tujuannya untuk bangun demokrasi. Dan P3 asasnya adalah Islam yang rahmatan lil alamin, dan yang pertama adalah prinsip ibadah. Semua kegiatan-kegiatan politik kita adalah kita maknai sebagai ibadah. Soal kemudian amanahnya sedang diberikan kecil, tidak masalah, nanti besar juga alhamdulillah. Ini kita tidak masalah. Terima kasih Pak Mardiono. Dan kembali pada amanah yang kemudian disuarakan rakyat melalui TPS sesuai dengan box kita ya. Shirley, saat ini kan juga marak ya bermunculan begitu bukti-bukti kecurangan di TPS. Bagaimana kamu memotret fenomena-fenomena seperti ini? Ya, Sari justru menarik untuk melihat dari sisi anak mudanya, Mbak. Senior-senior kita dulu pernah bilang bahwa the youth of today are the leaders of tomorrow. Anak muda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Terus saya teringat dengan perkataan Malcolm X yang bilang bicara tentang masa depan, maka the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan itu adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Sehingga ketika kami bertanya pada senior, bagaimana kami anak muda harus mempersiapkan diri kami hari ini agar masuk kepada calon pemimpin di masa depan, maka jawabannya adalah hargai setiap proses yang harus kamu lalui sekarang, sehingga kamu akan siap ke depan untuk mengambil bagian. Nah, sekarang realitasnya adalah ketika kami anak muda dipertontonkan pada proses demokrasi yang cenderung berkebalikan dari itu, Pak dan kawan-kawan sekalian, bahwa ada proses yang instan, ada aturan yang dibuat berdasarkan kepentingan, bukan kepentingan yang dijalankan berdasarkan aturan yang ada. Maka ini kan mulai dibolak-balik. Nah, ini tentu membuat kita jadi berpikir bahwa apakah logika berpikir yang tepat untuk kita pertanggungjawabkan pada generasi selanjutnya. Sehingga Sally masuk ke pertanyaan akhir, apakah generasi kita sekarang akan melewati proses 5 tahun, 10 tahun dengan mewajarkan proses demokrasi yang seperti ini? Karena saya ditutup ketika terakhir yang paling dekat dengan kita adalah ketika aturan ini sudah mulai, anak muda itu kan bicara tentang nilai, bukan tentang sosok, Pak. Kalau sosok itu sudah melanggar nilai, maka otomatis kita juga harus berani mengatakan ini salah. Karena yang paling mahal dari anak muda adalah nilai. Sehingga ketika yudikatif, legislatif, eksekutif sudah berada pada satu kontrol kekuasaan yang sama, maka sekalian saja ubah negara itu sebagai negara monarki. Baik. Logikanya kan begitu. Nah, logika seperti apa yang bisa dipertanggungjawabkan pada generasi kami dan mungkin anak-anak kami, mungkin cucu-cucu kita nanti tentang kondisi bernegara dan proses demokrasi hari-hari ini, Pak? Oke, silakan sebagai senior Pak Mardiono. Baik. Pandangan saya selalu dimanapun bertemu dengan generasi milenial, khususnya ada di mahasiswa, bahwa
janganlah alergi dengan politik. Karena sesungguhnya politik itu adalah mulia. Karena apa? Karena memang Indonesia sudah memilih menjadi negara demokrasi. Dan negara demokrasi setelah dulu para founding father, pejuang muda di bangsa ini mempertaruhkan jiwa raganya, ya, kemudian kita bisa mengusir para penjajah yang demikian rupa tidak gampang, ya. Kemudian sekarang senjata itu diestafetkan kepada generasi muda, di mana melalui proses demokrasi yang setiap 5 tahun sekali itu. Sehingga rakyat sekarang memiliki hak daulat di dalam demokrasi itu. Maka gunakan, jalankan hak kedaulatan itu ya dengan baik dan benar. Nah, khusus untuk generasi muda, ya, jangan alergi dengan politik. Karena negara demokrasi itu adalah penguatannya harus melalui proses politik itu. Pak Mardiono, boleh saya salah? Ya. Silakan Mas Tejo. Bisa kayak gitu kalau yang diperjuangkan dalam politik itu ideologi, Pak. Ya. Jadi mana apa sosialistis, apa new life dan lain sebagainya. Kalau sudah nggak ada yang diperjuangkan, yang ada transaksional, Pak. Saya ngobrol dengan banyak ketua RT, karena ini soal TPS. Ketua RW yang ngerti TPS itu. Obrolannya nggak bisa saya omongkan di sini, tapi bisa kita rasakan bersama. Nah, bagaimana kita minta anak-anak muda untuk mengatakan bahwa politik itu mulia, Pak? Saya nggak bisa ngomong, tapi pasti Bapak juga tahu. Kalau ketemu orang-orang TPS, orang-orang apa yang terjadi gitu. Oh iya, tapi nggak bisa diartikulasi. Karena tugas saya bukan membuktikan, nanti persoalan hukum, nanti insting. Jadi bagaimana anak muda bisa faktanya seperti itu. Nah, satu hal kita juga harus memahami ya, bahwa kemudian apa yang terjadi dengan anak muda ini juga tidak lepas dari para senior yang juga memperlakukan sistem yang kemudian membentuk mereka seperti ini. Jadi itu kan pembelaannya para Gen Z. Kenapa mungkin mereka juga tidak sebegitu peduli. Tapi kita cross check Gen Z yang ada di sini, Semi atau Gian. Silakan mungkin. Setuju nggak sih seberapa peduli kalian itu dengan politik atau malah apatis? Enggak dong, karena kalian kemarin kan juga menjadi garda terdepan para paslon dong. Kalau Semi dulu. Gen Z ya? Kita Gen Z, oke. Anak saya udah kuliah, saya masih Gen Z. Tapi yang gue lihat sih gini ya, jadi kalau kita lihat kecurangan di TPS mungkin ada. Ya mungkin ada, tapi sebenarnya kecurangan itu dimulai di MK sebenarnya. Jadi Tetap kalau kita kembali ke MK ya? Iya, kalau ngomong TPS ya itu paling bisa nyuri berapa suara sih. Tapi kalau di MK itu kan udah benar-benar itulah awal. Jadi sebenarnya habis pelantikan habis disahkan di MK harusnya langsung dilantik aja tuh. Jadi nggak perlu ada tadi pemilu yang seperti sekarang ini karena udah ketebak juga ya kan siapa pemenangnya. Karena nggak mungkin ya ini seorang bapak ya masukin anaknya jadi wakil presiden terus dibiarin, pasti dibantu lah. Ya kan kalau saya punya anak juga pasti saya bantu. Oke, Gian gimana? Gian sudah punya anak belum? Udah. Sebenarnya dengan drama-drama yang ada di Pilpres sekarang, salah satu sisinya adalah anak-anak muda jadi ngomongin politik. Setiap beres debat tuh pasti di media sosial pada ngomongin, walaupun Betul. ya ceng-cengan dan lain-lain ya. Walaupun yang diomongin asam sulfat gitu. Tapi sangat jauh dari 2019 gitu ketika apatis dengan politik. Kali ini drama-drama yang ada membuat perbincangan di kalangan anak muda. Tinggal bagaimana kita kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang ada di 2024 ya bisa diperbaiki untuk kedepannya gitu. Tapi itu malah bahaya sih karena kalau menurut gua karena Kenapa? gini ada orang misalnya ya milih Prabowo, nggak apa-apa sih milih Prabowo karena dia mantan militer, kepemimpinannya pasti sudah teruji, itu nggak masalah bagi gua walaupun sebenarnya bisa gua debat. Ya. Tapi kalau milih Prabowo kenapa? Karena gemoy. Udah susah juga. Silakan kalau Kang Maman gimana? Dia dari tadi awal sudah menyebut nama Jokowi. Sebenarnya dia memuji Jokowi, justru karena Jokowi lah dia membuat muncul kembali di publik dan mendukung Anies. Kalau bukan karena itu kamu nggak akan turun gunung kan? Enggak. Saya udah cukup nyaman dengan usaha saya. Dan kemudian tidak takut kan? Tapi ini menggambarkan bahwa semua orang pada akhirnya takut untuk menunjukkan suara dan keberpihakannya. Pada akhirnya bagi kami anak muda, Pilpres ini bukan tentang kompetisi, jelas ada menang, ada kalah. Tapi ini lebih dari sekedar itu. Ini siapapun pemenangnya misalnya sudah dideklarasikan dan kita semua akan terima. Tapi ada PR besar di sini. Bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja dan saya pikir ini panggilan untuk anak muda semua untuk mengawal demokrasi ini akan seperti apa. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saya pikir demikian. Bang Rocky Yang dimaksud gimana? Shirley, yang pemilu ini, Oke, Bang Tejo. Pilpres ini kayak perempuan gitu loh.
Mungkin. Gimana, Bang? Kenapa? Berarti butuh Yang perempuan dong. diomongkan, yang wujud angka-angka itu bukan sesuatu yang ingin diucapkan benar gitu. Tapi Kan sebenarnya perempuan apa? Gitu. Mungkin loh, siapa tahu. Siapa tahu angka itu kayak perempuan kalau ngomong gitu loh. Perempuan bukan tentang hal yang dikatakan gitu loh. Saya kira gitu. Jadi penuh dengan teka-teki dan kode-kode di balik layar begitu ya Mbak Tejo Yang ya? nyaring adalah yang tidak diangkakan yang 56% itu. Yang nyaring, lebih nyaring. Saya kira itu. Dan saya pakai bahasa pertanda aja karena ada Gian di sini. Karena biasanya Gian kalau ngomong gini-gini kan gitu loh. Ya kan? Sejak ikut Prabowo sudah nggak gini-gini lagi gitu. Masih. Konten terakhir masih gini-gini Gini. kok. Ya, saya mau fokus ke P3 karena beliau yang paling tinggi pangkatnya di sini dalam hal politik ya, ketua umum. Gini loh Pak Mardiono, Ya. Alam bawah sadar itu, saya itu tiba-tiba kembali ke tahun 70-an ketika saya sedang bertumbuh. Wah, kan? Itu hanya ada 3 partai waktu itu tuh, Golkar, PDI, dan P3. Masih ingat betul saya. Nah, hari ini seperti yang dijelaskan oleh, bahkan dengan bahasa yang ekstrim tadi, Refli mengatakan, tidak tertarik dengan P3, menurut saya kita ambil sisi baik dari pernyataan yang sini-sini. Ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk P3 ketika sergapan seperti ini semakin sering muncul? Ya, pada beberapa pemilu terakhir ini kan P3 itu terus turun kan gitu ya. Sementara tadi saya sampaikan alam bawah sadar mengatakan gini, salah satu partai setidaknya pada diri saya, salah satu partai yang tidak boleh hilang dalam perpolitikan kita itu atas nama basis, itu adalah P3. Tetapi saya tidak melihat upaya yang cukup dari, bukan cuma P3 sih sebenarnya. Ini kan penghukuman kepada partai politik semua peristiwa hari ini. Penghukuman. Nah, karena kebetulan Bapak yang ada di sini, aku mau tanya, apa kira-kira langkah yang Bapak siapkan agar kemudian P3 itu bisa diterima pada anak muda yang banyak ngomong ini kan? Pada orang tua yang kecerewetan politiknya semakin tidak berdasar, agar kemudian itu kembali pada hitonya P3 itu tadi, dan Baik. Rocky tidak perlu memaki lagi. Oke, silakan Pak Mardiono. Singkat saja Pak, seperti apa strateginya Pak? Sedang melakukan konsolidasi nasional besar-besaran ya. Pertama adalah membangun soliditas di internal ya. Kemudian kita menjalankan pemilu pada tahun 2024 ini. Dan kemudian rekrutmen, P3 sudah merekrut termasuk banyak ya, kalangan anak-anak muda, baik itu generasi Z, generasi milenial, ya itu kita rekrut menjadi bagian dari generasi penerus. Kita sadar sepenuhnya bahwa 10 tahun ke depan ya itu kan mayoritas adik-adik kita nanti yang akan mendominasi pada negeri ini akan mencapai 65%. Ini kan harus kita hantarkan. Jadi tugas kita semua, termasuk tugas saya adalah mengantarkan itu, termasuk tindak lanjut dari perjuangan Partai Persatuan Bangunan ini. Nah itu kita lakukan, langkah-langkah itu yang sekarang sedang terus berproses. Nah pemilu kita selesaikan prosesnya, tapi perjuangan tentu tidak berhenti di sini. Karena tidak mungkin kita akan merubah arah negara Kesatuan Republik Indonesia itu kita rubah menjadi arah yang di luar menjadi negara demokrasi. Nah sekarang mari kita perbaiki ya, agar demokrasi itu melahirkan sebuah ya produk yang menjadi harapan rakyat Indonesia yang untuk memajukan bangsa ini. Jadi prinsip-prinsip P3 terus akan mengawal itu semua. Pak, Ya, Pak, oke. Pak, entar Sedikit dulu. saja, Ya, Bang. Silakan. Pak Mardiono, saya punya saran kepada jenengan. Silakan. Kalau kemudian masuk lagi kembali nantinya, mudah-mudahan tadi Refli bilang gini kayaknya masih masuk nih P3. Ini, tadi lu ngomong gitu tadi. Ya kan? Masih masuk P3. Bagus Pak pikirannya dia sebenarnya. Enggak, dia ngasih angka lalu kemudian dibilang 3,9. Kalau 39 kan tinggal 0,1 lagi masuk. Ya. Nah, Oke, Bang saran Akbar, saya silakan. Pak adalah kalau memang betul kita melihat P3 itu menyongsong warna baru dalam perpolitikannya, berani nggak P3 untuk oposisi pada pemerintahan Prabowo Pak? Berani nggak Pak? Boleh nggak sih nambahin sedikit Tentu dong? tidak ada masalah ya. Jadi Partai Persatuan Bangunan itu selama ini ya proses perjalanan selama 11 kali mengikuti pemilu ya itu kita semua selalu berada dalam proses politik yang cenderung selalu akan mengawal perjuangan umat. Jadi soal nanti apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu bagi Partai Persatuan Bangunan itu tidak jadi masalah. Oke, baik. Terima kasih. Nggak ada masalah oposisi ataupun juga koalisi. Bang Rocky, ini juga tadi terkait dengan apa yang disampaikan bagaimana strategi dengan P3, apalagi Gen Z sangat menentukan. Masalahnya adalah Gen Z sekarang, milenial sekarang, konsep berpikir tentang demokrasinya udah beda. Cara menentukan pilihan pemimpinnya aja sudah bukan lagi dengan dasar-dasar kapabilitas.
Betul. Poinnya adalah kapan Gen Z itu berubah pikiran tuh? Kapan? Ya, maksudnya momen apa yang menyebabkan Gen Z berubah pikiran? Momen ketika Jokowi memaksakan Gen Z dia sendiri itu untuk jadi wakil presiden. Kan itu dasarnya kan. Kalau kita lihat algoritmanya itu kritik Gen Z itu atau cara berpikir kritis Gen Z itu timbul ketika Gibran diajukan sebagai calon wakil presiden. Itu aja dasarnya. Tetapi orang bilang ya Pak Jokowi melanggar konstitusi. Dia nggak melanggar konstitusi. Dia memaksakan anaknya untuk bermain di wilayah orang dewasa. Itu artinya dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ya itu dasarnya kan. Setelah itu kemudian dicarikan legalismenya. Itu aja. Harusnya lapor Kak Seto ya. Ya Kak Seto juga nggak ngerti politik Gen Z. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Kita akan buka box setelahnya, namun kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.